Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salma Aulia selaku moderator pada presentasi malam ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu interpolasi polinomial Lagrange di mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Bapak Julian Hernadi dan Mas Kiriawan. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Salma Aulia. Saya Alia Salsabila. Saya Sherlyn Veronica. Saya Aka Salsabila. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita presentasi. Interpolasi polinomial Lagrange. Sebelumnya, apa sih interpolasi itu? Interpolasi adalah proses memperkirakan atau menebak nilai data yang hilang dengan memperhatikan data lain yang tersedia. Interpolasi merupakan teknik yang digunakan untuk mencari nilai suatu variabel yang belum diketahui dalam rentang data yang sudah diketahui. Selanjutnya, interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial adalah teknik interpolasi dengan mengasumsikan bahwa pola data yang tersedia mengikuti fungsi polinomial, baik berderajat rendah seperti linear maupun yang berderajat tinggi. Selanjutnya, teknik interpolasi. Ada interpolasi polinomial, interpolasi piecewise, dan studi kasus penerapan interpolasi. Interpolasi menggunakan fungsi polinomial. Dibagi menjadi 3 orde. Yang pertama, orde 1, yaitu linear dengan persamaan Y sama dengan AX plus B. Yang kedua, ada orde 2, yaitu kuadratik dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dan yang terakhir, ada orde 3, yaitu kubik dengan persamaan AX kubik plus bx kuadrat plus cx plus d. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alia Salsabila. Interpolasi polinomial Lagrange, suatu metode interpolasi numerik yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu fungsi berdasarkan sejumlah titik data yang diketahui. Metode ini menggunakan polinomial derajat tertentu yang melewati semua titik data yang diberikan. Persamaan interpolasi polinomial Lagrange. 1. Apabila hanya terdapat satu data, maka dapat dibentuk polinomial Lagrange derajat 0. Bentuk polinomialnya P0x sama dengan A0. Yang kedua, apabila ada 2 data dan maka dapat dibentuk polinomial Lagrange berderajat 1. Bentuk polinomialnya polinomial berderajat 1, P1x sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 plus Y1 X min X0 per X1 min X0, atau dapat juga dinyatakan dalam bentuk perkalian P1X sama dengan A0L0X plus A1L1X, di mana A0 sama dengan Y0 dan A1 sama dengan Y1, di mana persamaannya L0X sama dengan X min X1 per X0 min X1 dan L1X sama dengan X min X0 per X1 min X0. Yang ketiga, bentuk umum polinomial Lagrange derajat n adalah sebagai berikut. Pnx sama dengan sigma i sama dengan 0, ai li x sama dengan a0 l0x plus a1 l0x sampai dengan an ln x, di mana ai sama dengan yi, lix sama dengan pi, j sama dengan 0, j tidak sama dengan i, x
X min XJ per XI min XJ. Untuk contoh soal, diberikan X, ada X dan Y, di mana X 2, 4, 6, 8, dan Y 12, 16, 20, 24. Tentukan nilai Y pada saat X sama dengan 5. Pada slide ini, kita membahas metode interpolasi untuk menemukan nilai fungsi di titik X sama dengan 5. Karena terdapat 4 titik data yang tersedia, kita bisa menggunakan interpolasi orde 1 atau linier, orde 2 kuadratik, atau orde 3 kubik. Nah, dalam contoh ini kita tuh menggunakan interpolasi linier dengan 2 titik terdekat, yaitu X0 sama dengan 4 dan dengan Y0 sama dengan 16 dan X1 sama dengan 6 dengan Y1 sama dengan 20. Kita menggunakan rumus interpolasi Lagrange linier P1 X sama dengan Y0 X min X1 per X0 min X1 plus Y1 X min X0 per X1 min X0 dengan memasukkan nilai X sama dengan 5, perhitungan menjadi P1 5 sama dengan 16 5 min 6 per 4 min 6 plus 20 5 min 4 per 6 min 4 hingga kita menghasilkan P1 sama dengan 18. Jadi berdasarkan interpolasi linier, nilai fungsi di X sama dengan 5 diperkirakan sebesar 18. Orde 2 atau kuadratik. Karena X sama dengan 5, maka X0 sama dengan 2, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, di mana dari Y0 sama dengan 12, Y1 sama dengan 16, Y2 sama dengan 60. Sehingga P2X sama dengan Y0 dikali X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2 ditambah Y1 kali X min X0 per X1 min X0 dikali X min X2 per X1 min X2 plus Y2 kali X min X0 per X2 min X0 dikali X min X2 per X2 min X1 dimasukkan nilai X0, X1, X2, Y0, Y1, Y2, maka P2 didapatkan hasilnya sama dengan 18. Ketiga, orde 3 atau kuadratik. X sama dengan 5, maka X0 sama dengan 2, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, dan X3 sama dengan 8, di mana Y0 sama dengan 12, Y1 sama dengan 16, dan Y3 sama dengan 24. Pertama, mencari L0 dengan rumus X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2 dikali X min X3 per X0 min X3. L0 didapatkan hasilnya min 1 per 16. Dengan rumus yang sama, mencari L1, L2, dan L3. L1 didapatkan hasilnya 9 per 16, L2 didapatkan hasilnya 9 per 16, L3 didapatkan hasilnya min 1 per 16. Dengan menggunakan rumus P3X sama dengan Y0 dikali L0X plus Y1 dikali L1X dan plus Y2 dikali L2X plus Y3 dikali L3X. Dengan dimasukkan nilai L0, L1, L3, L2, dan L3, P3 didapatkan hasilnya 18. Baik, selanjutnya dilakukan simulasi numerik menggunakan MATLAB. Di sini menggunakan M-file polyinter1, tapi sebelum membahas polyinter1, kita akan menggunakan fungsi Lagrange 1. Yang pertama, didefinisikan fungsi Y-nya dulu. Fungsi Y sama dengan Lagrange 1, di mana inputnya ada X data, dan juga K. Selanjutnya,
dilakukan cek indeks K. Jika K lebih besar daripada N, maka error. Hal ini digunakan untuk memastikan indeks yang diberikan tidak melebihi jumlah titik datanya. Lalu hapus titik ke K dari X data, sehingga didapatkan XX sama dengan X data tanpa titik ke K. Lalu dihitung penyebut D-nya. Cari selisih antara X data K dan semua titik lain yang ada di dalam X data yang sudah dibuang di titik X tadi, yaitu XX. Lalu hitung pembilang. Di sini mulai dengan nilai Y sama dengan 1. Untuk setiap titik data yang tersisa kecuali yang ke K, kalikan X dikurang XXK. Setelah mendapatkan pembilang dari hasil perkalian tersebut, bagi hasilnya dengan penyebut yang sudah dihitung tadi. Di sini Y sama dengan Y per D. Outputnya nanti akan menghasilkan nilai polinomial Lagrange pada titik X berdasarkan data indeks K yang diberikan. Lalu masuk ke poli inter 1. Di sini sama, didefinisikan fungsinya terlebih dahulu, poli inter 1 di mana inputnya ada X data dan juga Y data. Lalu cek ukuran datanya, apakah X data sama dengan panjang Y data. Jika tidak, tampilan akan error. Hal ini penting karena setiap titik X data harus memiliki pasangan di Y datanya. Lalu lakukan inisialisasi nilai Y sama dengan 0, lalu masuk ke proses interpolasi Lagrange-nya, hitung nilai polinomial Lagrange untuk nilai titik X dengan menggunakan fungsi Lagrange 1. Di sini yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, didapatkan Lagrange 1 lalu dikalikan dengan polinomial Lagrange dengan nilai Y data K yang sesuai dengan titik data X data K. Lalu, ditambahkan hasil perkalian tersebut ke nilai total Y-nya ini. Hasilnya, setelah semua titik diproses, nilai Y akan menjadi hasil interpolasi pada titik X. Lanjut, kita akan membahas tentang contoh soal yang sudah disebutkan sebelumnya. Pertama, di sini akan membahas polinomial berderajat 1, di mana diambil 2 titik, yaitu 4 dan 6, dan juga Y datanya ada 16, 20, dimasukkan fungsi polinomialnya tadi, kita akan mengambil X-nya sama dengan 5, sehingga didapatkan hasil interpolasi derajat 1-nya sama dengan 18. Lanjut, interpolasi derajat 2 atau orde 2-nya, diambil 3 titik data, 2, 4, 6, dengan Y sama dengan 12, 16, 20. Dimasukkan fungsi polinomial inter 1 tadi, dengan X sama dengan 5, didapatkan hasil interpolasi derajat 2 sama dengan 18. Lalu, interpolasi derajat 3 atau orde 3, di sini diambil 4 titik data, yaitu 2, 4, 6, dan 8, di mana Y datanya 12, 16, 20, 24, dan didapatkan hasil sama dengan 18. Dan berikut adalah gambar grafik polinomial Lagrange derajat 1. Di sini tadi diambil 2 titik data, yaitu 2 dan 4. Lalu ini adalah grafik polinomial Lagrange derajat 2. Diambil 3 titik, 2, 4, dan juga 6. Dan grafik polinomial Lagrange 3, di mana diambil 4 titik, 2, 4, 6, dan juga 8. Kesimpulannya, dengan menggunakan orde 1, orde 2, dan orde 3 diperoleh hasil yang sama. Yang membedakannya hanyalah titik yang digunakannya. Semakin bertambah orde, maka titik yang digunakan juga semakin bertambah. Berikut adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah prediksi cuaca. Dalam meteorologi, data cuaca seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara sering diukur pada waktu tertentu dalam bentuk diskrit. Misalnya,
suhu hanya dicatat setiap beberapa jam oleh stasiun cuaca. Namun, untuk memberikan informasi cuaca pada waktu di antara pengukuran tersebut, interpolasi digunakan untuk memperkirakan nilai suhu atau faktor cuaca lainnya. Metode ini membantu meningkatkan akurasi perkiraan cuaca dan memberikan informasi lebih detail bagi masyarakat, seperti dalam perencanaan aktivitas luar ruangan atau pertanian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.